Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وكشف الله به هذه الأمة الغمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة ومن النار اللهم آمين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, izinkan khatib mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib juga mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang tentunya kalau kita disuruh untuk menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan, tentu tidak ada di antara kita yang sanggup menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tentu tidak akan kalian bisa menghitung berapa jumlah nikmat Allah tersebut. Dan kenikmatan yang kita rasakan sampai hari ini begitu banyak. Apalagi kita hari ini tanggal 7 Syawal 1447 Hijriah, yang sepekan telah berlewat, sepekan lalu kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, yang bulan ini di mana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kegembiraan akan bulan tersebut, yang di mana bulan tersebut diampuni segala dosa, dihapus kesalahan, dibebaskan dari api neraka, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Dan kita alhamdulillah kemarin telah mendapatinya, dan itu tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Karena tidak semua orang bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Dia mengatakan, "Tallahi law qila di ahli kubur," demi Allah, sekiranya dikatakan kepada ahli kubur, dikatakan kepada penghuni kubur, "Tamannau," mintalah kalian, "tamannau yauman min Ramadan." Jika dikatakan kepada penghuni kubur, mintalah kalian, maka penghuni kubur akan meminta, berikanlah kami berjumpa dengan satu hari saja dengan Ramadan. Dan kita bertemu dengan bulan Ramadan full 1 bulan 30 hari, dan itu satu keutamaan yang besar dan ini nikmat yang besar dan patut kita syukuri sampai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya orang-orang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga harus senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa kami ingat kepadamu ya Allah, dan tolonglah kami agar senantiasa kami bersyukur kepadamu ya Allah, dan tolonglah kami agar senantiasa kami menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki amalan ibadah kepadamu ya Allah. Kemudian di hari yang mulia ini, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita agar di hari Jumat ini kita memperbanyak salat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam,
yang mana ganjaran, yang mana balasan bagi orang yang dia sholawat satu kali saja kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan balas kepada orang tadi sholawat sebanyak 10 kali. Dan sholawat Allah kepada hamba adalah pujian Allah kepada hamba tadi di kalangan para malaikat yang mulia. Sebagaimana kita bersabda, "Man shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi asyar." Barang siapa yang dia bersalawat padaku satu kali, maka Allah akan membalas salawat tadi kepada orang tadi sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara kenikmatan yang tentunya kita tidak akan sanggup menghitung bilangan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkaitan dengan ibadah, ketika kita seorang hamba diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan suatu masa yang dimana masa tersebut dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kemaksiatan, dibebaskan seorang hamba dari api neraka, dan di bulan tersebut ada suatu keutamaan yang utamanya tidak ada di bulan yang lainnya, jadi bulan Ramadan, yang mana sering dinukil oleh para khotib, oleh para ustaz dan yang lainnya. Tatkala kita bersabda, "Atakum syahrul mubarak, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Yang dimana pada bulan tersebut Nabi kita yang beliau mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Di bulan tersebut Allah bukan pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Wa tughlaqu fihi maradatish syayatin. Dan di bulan tersebut juga Allah belenggu setan-setan. Fihi lailatun. Di sana ada satu bulan, ada satu malam, ia khairum min alfi syahr. Yang mana satu malam tersebut kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan yang lainnya. Maka dari hal tersebut kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang telah kita lewati beberapa hari yang lalu. Namun perlu juga kita perhatikan, apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kita maksimalkan saja di bulan Ramadan? Tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya tidak. Ketika Allah memberikan kepada kita suatu musim, suatu zaman, di mana zaman tersebut beribadah kepada Allah dilipat gandakan, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak serta-merta ketika bulan tersebut telah lewat, maka kita tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semangat kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Yang di bulan tersebut banyak keutamaannya. Karena tentunya Allah menciptakan kita ke dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah juga berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Maka tidak boleh bagi kita yang kemarin telah semangat beribadah di bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan yang lainnya sampai Ramadan kembali, kita lalai dengan kesempatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, bulan Ramadan banyak keutamaan, kita gunakan kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keutamaan di bulan tersebut. Tetapi bukan serta-merta setelah selesai Ramadan kita kembali kepada setelan awal kita. Pelaku maksiat kembali maksiat, orang yang futur kembali futur, orang yang fajir kembali fajir. Tidak seperti itu. Karena tentunya fungsi puasa sebagaimana di surat Al-Baqarah
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Agar apa? Agar menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana takwa kepada Allah adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjadi orang Allah Subhanahu wa taala. Dari hal itu maka butuhnya keistiqomahan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Dan ini sesuatu yang sangat berat bagi kita kaum muslimin. Karena tentunya setan tidak akan serta-merta menginginkan, tidak serta-merta mereka setan la'natullah alaih ridho kepada seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah melaknat setan, Allah melaknat setan, kemudian setan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi'izzatika laghwiyannahum ajma'in. Wahai Rabb, dengan kemuliaan-Mu maka saya akan menyesatkan hamba-Hamba-Mu. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali dari orang hamba-hamba Kamu yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika kita seorang hamba ingin istiqomah, nafsu kita kadang-kadang mendominasi, mengalahkan keinginan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi istiqomah suatu hal yang sangat penting bagi kita kaum muslimin, bagi kita seorang hamba dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendawamkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah Ramadan yang sering kita dapat, bahkan mungkin kita masuk di dalamnya. Ketika setelah selesai Ramadan, kita termasuk orang yang pertama kali atau orang yang termasuk meninggalkan kebiasaan bulan Ramadan. Misal malam 1 Ramadan sampai malam 30 Ramadan atau akhir Ramadan, kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail. Malam 1 Syawal kita mungkin sudah mulai meninggalkan kebiasaan tersebut selama 1 bulan. 1 Syawal malam pertama akhir Ramadan kita sudah mulai meninggalkan kebiasaan kita di malam Ramadan, itu qiyamul lail. Kemudian yang lain tilawah, kemudian puasa, kemudian yang lainnya. Dan itu mungkin kita termasuk di dalamnya. Maka punya kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kesemangatan kita beribadah di bulan Ramadan juga bisa semangat di bulan-bulan yang lainnya. Karena tentunya istiqomah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah wahai Muhammad dan taatlah bersama orang-orang yang bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah memberitakan kita untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang biasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ada suatu kisah berkaitan dengan orang yang dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah ini dalam firman-Nya. Allah berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlan min ba'di quwwatin ankasa." Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang dia menenun kain, kemudian ketika itu telah tertenun rapi, maka dia diberatkan kembali. Gambaran sangat mudah bagi kita untuk kita tangkap. Awalnya beribadah semangat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika akhirnya kita kembali seperti sedia kala lagi. Dan ini celaan bagi seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tatkala Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Abdullah, wala takun fulana." Wahai Abdullah, janganlah kau menjadi seperti si fulan. Kana yaqumul lail. Dia kemarin dulu senantiasa mengerjakan qiyamul lail. Wala yaqumul lail. Dan sekarang dia tidak menjalankan lagi. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW berikan nasihat pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata dengan ini, karena tentunya peringatan seperti ini tentunya buruk bagi kita. Ya. Ketika Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, janganlah kau menjadi seorang yang dulunya dia ada sholat malam, kemudian sekarang ditinggalkan kembali, maka itu jangan ditiru. Dan ini tanda tidak istiqomahnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tanda diterimanya amalan baik seorang, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan kebaikan sebelum setelahnya. Tanda diterimanya amal seseorang, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan kebaikan setelahnya. Dan perlu kita ketahui dan perlu kita koreksi, introspeksi diri kita, apa kita seperti itu atau tidak. Kalau kita tidak, maka perlu kita untuk senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya barangkali ketika menjalani ibadah kepada Allah, niatnya bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah hanya unsur keduniaan saja. Sehingga ketika selesai ibadah yang kita lakukan, maka tidak ada berkah sama sekali dan tidak kesemangatan sama sekali setelah ibadah yang kita lakukan tersebut. Kita seorang hamba tentunya penuh dengan kelemahan ketika mengetahui akan istiqomah dan keutamaannya. Maka perlu upaya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya ibadah kepada Allah bukan serta-merta kekuatan kita, tapi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa mengantarkan orang itu menjadi kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kekuatan yang bisa menahan seorang untuk berbuat kemaksiatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mungkin kita lakukan adalah senantiasa kita mencari teman-teman yang mengantarkan kita untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ma yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya, maka lihat temannya dia bagaimana. Kalau kita istiqomah dan kita bergabung pada orang-orang yang tidak pernah istiqomah, wajar kalau kita nggak usah istiqomah, meskipun niat kita kuat. Tetapi kalau kita milih teman-teman yang soleh, yang senantiasa mengarahkan kita untuk taat kepada Allah, maka istiqomah itu akan mudah kita dapatkan insyaallah. Kemudian, yaitu senantiasa kita mempelajari agama yang mulia. Karena tidak ada cara selain meninggikan keimanan, ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan cara belajar agama yang mulia ini. Belajar agama yang mulia karena itu wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana kita istiqomah? Pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita mencari teman-teman yang mengajak kita untuk bisa istiqomah, dan ketiga adalah kita senantiasa belajar ilmu agama, dan kita belajar, kita tahu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kepada kita semuanya di bulan Syawal ini menjadi orang-orang yang ibadah kita kembali di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bebaskan kita dari api neraka, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan Allah memberikan kita untuk bisa istiqomah setelah Ramadan sampai Ramadan berikutnya, sebagaimana dikatakan oleh para salaf bahwasanya mereka
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum bulan Ramadan dan doa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan agar diterima amal mereka selama bulan Ramadan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Software dikatakan dari masyarakat. Software depan kosong dari belakang secara ini. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.